Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rumah Impianku, belajar bertani, belajar menanam cabai, guys. Nah, oke, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan resep atau tips untuk membuat POC beras dan POC kohe kambing, guys. Nah, ini adalah salah satu rahasia saya untuk tanaman cabai saya bisa berbuah lebat dan bisa tumbuh subur, minim penggunaan pupuk NPK atau kimia. Jadi teman-teman bisa dicoba ya. Untuk bahan-bahannya di sini sudah saya siapkan semuanya dari kedua POC yang ingin saya buat, yaitu POC dari beras dan POC dari kohe kambing. Jadi sebelum kita masuk cara prosesnya dan cara membuatnya, saya akan sedikit untuk kegunaan dan manfaatnya. Jadi untuk POC beras ini kita bisa gunakan di masa generatif, cocoknya ya, dan paling recommended buat masa generatif itu pakai POC beras. Nah, kalau untuk POC fermentasi kohe kambing itu digunakan di masa pertumbuhan untuk tanaman cabai maupun tanaman sayur lainnya ya. Nah, untuk POC kambing ini bisa digunakan di masa vegetatif ataupun masa generatif, guys. Nah, jadi bahan-bahannya di sini saya cukup menggunakan beras. Teman-teman bisa menggunakan juga air cucian beras, boleh. Dan di sini saya sediakan bawang merah, bawang putih. Nah, itu kalau takarannya opsional saja ya. Saya di sini cukup menggunakan 1 liter beras dan ini saya beli bawang merah, bawang putih cukup goceng aja di warung. Nah, bisa langsung saya buat tanpa dikupas dan ini cukup dihancurkan aja ya, digeprek lah gitu. Nah, untuk pelengkapnya ada M21, ini M21 untuk fermentasinya dan molase. Nah, bisa ditambahkan kapur dolomit sedikit dan secukupnya saja ya. Nah, untuk POC beras ini teman-teman bisa tambahkan juga yaitu naturagen kalau ada. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Dan bisa ditambahkan juga daun kelor kalau ada, itu jauh lebih bagus. Jadi seperti itu bahan-bahannya untuk POC berasnya. Nah, kalau saya untuk takaran membuat POC-nya cukup 1 galon le mineral ini, guys. Jadi seperti ini, kita nanti langsung racik saja. Untuk langkah pertama membuat racikan POC dari beras ini, kita tuangkan dulu molasenya, guys. Nah, ini molasenya kita tuangkan dulu di tempat terpisah ya. Kira-kira untuk 1 galon le mineral kita cukup menggunakan setengah gelas saja sudah cukup, jangan terlalu banyak. Cukup kita menggunakan molase ini segini ya, setengah gelas. Jadi kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula ataupun yang lainnya ya, pokoknya yang gula lah. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar larut dan tercampur rata ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita langsung takar saja untuk M21-nya. Saya di sini cukup menggunakan 2 gelas seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada M21 bisa menggunakan EM4. Jadi seperti itu. Untuk takaran 1 galon saya cukup menggunakan 2 gelas yang berukuran 200 ml ya, seperti ini. Setelah itu kita aduk lagi, pokoknya sampai benar-benar merata. Nah, jadinya seperti ini guys, warnanya agak coklat-coklat kehitaman ya, seperti ini. Dan kita langsung bisa memasukkan ke dalam galon le mineralnya. Teman-teman bisa menggunakan apa saja ya tempatnya untuk fermentasinya guys.
jangan lupa diaduk-aduk lagi. Nah, oke, selanjutnya kita bisa langsung memasukkan bawang merah, bawang putihnya ya. Nah, untuk bawang merah, bawang putihnya ini saya kira-kira saja, secukupnya saja lah. Langsung kita masukkan saja guys. Nah, kalau teman-teman ada daun kelor, bisa dimasukkan daun kelornya ya, ikut difermentasi. Nah, oke, setelah bawang merah, bawang putihnya sudah, kita langsung memasukkan berasnya ya, atau cucian beras juga boleh, sama saja sih. Racikan fermentasi berasnya sudah jadi guys, jadi seperti ini. Setelah bahannya semuanya masuk, kita langsung tutup rapat ya. Jadi sekali lagi, ini adalah fermentasi beras yang sangat cocok untuk di masa generatif atau masa pembuahan. Nanti untuk pemakaiannya itu di 2 minggu, atau kita fermentasi itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ya, bisa kita langsung gunakan. Nah, untuk penggunaannya ini bisa dicampurkan dengan pupuk-pupuk lain. Nah, kalau saya itu saya campurkan dengan Bio2Grow dan Jimmy Hantu, baik pertumbuhan maupun pembuahan. Jadi kita nanti ambil sedikit secukupnya saja, kita mix dengan Bio2Grow sama Jimmy Hantu pembuahan maupun Jimmy Hantu pertumbuhan. Jadi seperti itu guys. Salah satu alasan saya untuk mengurangi pupuk kimia ya. Jadi kita cukup menggunakan POC-an saja. Tetapi dengan hasilnya juga sangat maksimal, tidak kalah jauh beda dengan pupuk kimia lainnya. Bahkan jauh lebih berhasil menggunakan pupuk POC ini guys. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita membuat POC dari beras ataupun POC kelor campur bawang merah bawang putih tadi, kita yang kedua mau membuat POC dari kohe kambing guys, atau baceman dari kohe kambing. Jadi untuk POC atau baceman dari kohe kambing ini sangat cocok banget untuk tanaman kita atau cabai kita di masa vegetatif maupun masa generatif. Untuk pemakaiannya itu kita bisa campurkan dengan pupuk POC lain ya, atau kita campurkan dengan pupuk kimia. Cuman kalau untuk kadar untuk pupuk kimianya itu bisa kita kurangin. Jadi manfaatnya adalah kita bisa menekan untuk bahan-bahan pupuk kimianya guys, dan bisa jadi tidak memakai pupuk kimia pun bisa kita gunakan. Cuman kalau di sini saya cukup campurannya itu, kalau POC kambing yang sudah jadi nanti kita fermentasi itu cukup menggunakan Bio2Grow ataupun kita campurkan dengan Jimmy Hantu pertumbuhan dan Jimmy Hantu pembuahan. Jadi seperti itu. Untuk bahan-bahan POC dari kambing ini atau POC baceman kambing itu kita cukup menggunakan M21 plus molase, terus kita campurkan kapur dolomit, itu ada kapur dolomit secukupnya, dan kita sendiri untuk bahan utamanya adalah kohe kambing. Nah, untuk kohe kambingnya ini kita beli yang ada di toko ya, yang sudah dihancurkan dan sudah difermentasi. Nah, teman-teman kalau emang di rumah ada kohe kambing itu bisa digunakan. Cuman kalau kohe kambing yang baru itu belum bagus kita fermentasi, atau kalau ada yang lebih kering lah, kotoran kambing yang lama lah, itu akan jauh lebih bagus. Jadi seperti itu. Jadi langkah pertamanya kita langsung pindahkan dulu untuk kohe kambingnya ini ke dalam karung yang bolong-bolong. Nah, karena ini kan beli di toko pakai bungkusnya adalah plastik, jadi kita pindahkan dulu guys. Dan untuk takaran yang saya mau bikin baceman POC kambing ini, atau bisa disebut dengan POC segoro geni, itu pakai bak seperti itu, kurang lebih 100 liter sampai 150 liter lah kalau kita isi penuh. Nah, takarannya seperti itu.
hasilnya seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita langsung encerkan dulu untuk molasenya ya. Kita encerkan di ember terpisah. Itu tujuannya biar gampang aja untuk mengencerin molase ini. Jadi kalau tidak ada molase itu teman-teman bisa menggunakan gula pasir ataupun gula Jawa ya, boleh saja. Untuk takarannya itu kalau untuk 100 liter sampai 200 liter ya kurang lebih setengah kilo lah, itu udah cukup. Pokoknya dikira-kira saja. Selanjutnya kita langsung bisa mencampurkan M21 atau EM4 ya. Sama saja, kalau saya menggunakan M21 saja. Nah, untuk takarannya itu teman-teman kalau 100 liter sampai 200 liter itu bisa menggunakan satu botol seperti ini ya. Dan ini kita langsung bisa menuangkan saja. Lalu kita bisa aduk-aduk dulu guys, biar tercampur rata. Tujuannya kalau kita mengaduk di tempat yang kecil ini kan biar lebih enak aja. Sebenarnya sama saja. Oke, langkah selanjutnya langsung kita bisa menuangkan ke dalam bak ya. Seperti ini. Setelah kita tuangkan, langsung kita masukkan saja untuk kohe kambingnya. Seperti ini guys. Nah, kita bisa menambahkan kapur dolomit. Untuk kapur dolomitnya secukupnya saja, bisa sekilo, bisa setengah kilo. Setelah itu kita bisa langsung aduk-aduk saja. Oke guys, untuk POC kambing atau baceman kambing atau bisa disebut segoro geninya sudah jadi ya. Untuk racikannya jadinya seperti ini, warnanya kecoklatan gitu ya. Nanti bisa ditambahkan untuk pengocoran, itu bisa ditambahkan ini asam hulmat, jadi seperti itu. Dan saya juga sudah membuat fermentasi ini pupuk kimia, pupuk NPK 16 kita fermentasi juga. Nah, untuk penjelasan NPK 16 kita fermentasi itu adalah, jadi kalau NPK 16 itu kita kocorkan secara langsung di tanaman, itu untuk penyerapan ke akarnya itu sedikit butuh proses agak lama untuk merubah zatnya ya. Nah, kenapa kita harus fermentasi? Itu tujuannya biar cepat untuk diserap akar pada tanaman cabai maupun tanaman sayuran lainnya. Dan POC berasnya juga sudah jadi kita racik tadi guys. Jadi kita mempunyai 3 pupuk fermentasi. Yang pertama POC beras, fermentasi pupuk NPK, dan fermentasi kohe kambing atau baceman kohe kambing. Nah, untuk pengaplikasiannya ini untuk kohe kambing atau fermentasi kohe kambing ini bisa kita gunakan di saat masa vegetatif untuk tanaman cabai maupun tanaman sayuran lainnya ya, bisa dikocor dan bisa disemprot. Untuk pemakaiannya nanti saya akan bikinkan video selanjutnya. Nah, untuk POC berasnya itu kita gunakan di masa generatif, cuman kita bisa gunakan juga di masa vegetatif atau kita campur dengan POC kambing ini guys. Jadi untuk tahu lebih lanjutnya jangan lupa untuk di subscribe dan ikutin terus Rumah Impianku, belajar bertani, belajar menanam cabai. Untuk pengaplikasiannya saya akan bikinkan di video selanjutnya ya. Dan untuk fermentasi sendiri ini
kita bisa menunggu kurang lebih 2 minggu ataupun 1 bulan langsung kita bisa gunakan. Ya paling cepet itu 1 minggu lah, kalau emang mau maksimal ya 2 minggu sampai 1 bulan lah, itu lebih bagus. Dan satu lagi untuk andalan pupuk saya selain menggunakan pupuk kimia itu adalah ini, Jimmy Hantu Pertumbuhan, Jimmy Hantu Pertumbuhan dan Jimmy Hantu Pembuahan. Kita mix dengan Bio2Grow. Jadi seperti ini. Saya tujuannya adalah untuk mengurangi pupuk kimia, guys, untuk tanaman cabai. Jadi ya seperti itulah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Cuman sudah ada yang terbukti. Sekarang saya untuk tanaman uji coba cabai merah besarnya itu sudah 1 bulan tidak menggunakan pupuk kimia. Cuman saya gas terus pakai pupuk ini, guys, POC Jimmy Hantu. Saya mix dengan Bio2Grow dan teman-teman bisa lihat ya, untuk buahnya dan pohonnya, daunnya sangat bagus dan sangat segar.